Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya, dan juga masih tetap semangat untuk belajar kimia. Nah, untuk bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah minyak bumi. Nah, untuk apa sih yang akan kita pelajari dari minyak bumi ini? Selengkapnya akan kita bahas. Maka dari itu, selama menyimak videonya dan semoga bisa dipahami ya. Oke, untuk peta konsep atau untuk pokok bahasan yang akan kita bahas tentang materi minyak bumi ini, kita bisa lihat pada peta konsep yang ditampilkan ya. Kita akan membahas tentang pembentukan dan komposisi minyak bumi. Nah, dari pembentukannya ini terbagi menjadi dua, yaitu proses dari pembentukan minyak bumi itu sendiri, kemudian komposisi dari minyak bumi, kemudian juga ada pemisahan dan kegunaan dari minyak bumi. Nah, pemisahan ini merupakan pemisahan dari fraksi-fraksi minyak bumi dan juga nanti terdapat kegunaan dari minyak bumi tersebut. Nah, sebelum kita membahas proses pembentukan minyak bumi, seperti yang kita tahu, minyak bumi itu merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia ya, dan kita juga tahu bahwa Indonesia memiliki pasokan minyak bumi yang sangat berlimpah seperti itu. Mungkin kalian juga pernah melihat di daerah tepi pantai atau di laut seperti itu terdapat pengobaran minyak bumi. Nah, bagaimana sih proses pembentukan dari minyak bumi tersebut gitu? Biasanya kan kita hanya melihat ada pengobaran, kemudian minyak bumi itu diambil dan nantinya diolah dan nantinya kita pakai seperti itu. Namun untuk pembentukannya sendiri kita akan bahas persatu. Nah, untuk proses pembentukan minyak bumi. Nah, minyak bumi ini merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil atau jasad renik. Nah, teori terjadinya minyak bumi yang salah satunya itu adalah teori Duplet. Nah, menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan ataupun juga tumbuhan yang telah mati. Nah, organisme atau jasad renik tersebut terbawa air bersamaan dengan lumpur, kemudian sisa-sisanya mengendap di dasar laut dan nantinya akan tertimbun dengan lumpur. Nah, akibat dari pengaruh waktu, tekanan, dan juga temperatur, lumpur tersebut mengendap di dasar laut. Nah, untuk proses dari pembentukan minyak bumi ini sangat lama, jutaan tahun seperti itu ya. Nah, jasad renik ini berubah menjadi bintik-bintik dan gelombang minyak atau gas, dan yang akan menjadi deposit dari minyak bumi. Nah, lumpur yang bercampur tersebut akan menjadi batuan sedimen yang berpori, dan sedangkan bintik minyak dan gas akan bergerak ke tempat yang tekanannya lebih rendah, dan dia akan terakumulasi pada daerah tertentu atau dinamakan dengan daerah perangkap atau trap yang merupakan batuan kedap. Nah, pada daerah tersebut, gas alam, minyak bumi, minyak, dan juga air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat pada skema sebagai berikut. Nah, jadi jasad renik yang mengendap karena pengaruh waktu, suhu, tekanan menjadi lapisan batuan seperti itu. Kemudian dia akan berubah menjadi minyak dan juga gas alam, dan nanti akan seiring berjalannya waktu dia akan naik ke rongga-rongga yang terbentuk dan nantinya menjadi persediaan dari minyak bumi dan kita manfaatkan seperti itu. Kemudian tadi kita sudah membahas proses pembentukan dari minyak bumi. Nah, komposisi atau apa saja sih sebenarnya yang ada di dalam minyak bumi itu kita bisa melihat pada tabel. Saya sudah menuliskan beberapa jenis senyawa, kemudian jumlah atau persentase
senyawa tersebut dalam minyak bumi. Nah, jumlah dari senyawa yang paling besar yaitu ada hidrokarbon dengan presentase sebesar 90-99% dalam minyak bumi itu adalah hidrokarbon. Nah, contohnya itu ada alkana, sikloalkana, dan juga senyawa aromatis. Kemudian untuk senyawa-senyawa yang lain itu presentasinya itu sedikit sekali, hampir tidak mencapai lebih dari 10% ya, sekitar 0,1 sekian hingga berapa, dan presentasinya itu sangat kecil. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemisahan fraksi minyak bumi. Nah, pemisahan atau pengelolaan minyak bumi ini biasanya dilakukan dengan cara destilasi bertingkat atau memanaskan berulang-ulang sehingga dia akan terpisah menurut titik didihnya masing-masing, seperti itu. Nah, pada gambar yang ditampilkan pada slide kita bisa melihat minyak mentah, kemudian ada boiler atau pemanas. Jadi untuk dipanaskan menurut level temperatur atau titik didih masing-masing, kemudian dia akan terpisah menurut titik didihnya masing-masing, yang dari titik didihnya paling rendah hingga yang paling tinggi. Nah, bisa kita lihat untuk fraksi minyak bumi yang paling rendah titik didihnya di antara yang lainnya itu ada dalam fraksi berbentuk gas. Nah, dia dengan jumlah atom karbon 4 seperti itu ya. Jadi dari jumlah atom karbon paling sedikit hingga paling banyak, kita bisa lihat bahwa kita semakin membutuhkan suhu yang tinggi untuk mengolahnya, karena banyaknya ikatan karbon sehingga kita memerlukan banyak energi untuk mereaksi atau untuk mengolahnya, seperti itu. Dari yang fraksi yang paling ringan ada gas, kemudian ada nafta, bensin, hingga yang paling banyak atom karbon, dan juga dia memiliki titik didih yang paling tinggi yaitu ada aspal atau residu dari minyak bumi tersebut yang biasa kita lihat di jalan-jalan ya, aspal seperti itu. Selanjutnya untuk kegunaan dari minyak bumi. Sebelumnya kan kita sudah mengolah berdasarkan titik didih masing-masing. Nah, senyawa-senyawa tersebut atau minyak bumi yang sudah terpisah tersebut memiliki kegunaan masing-masing, dan juga berdasarkan titik didih yang dimilikinya sudah terpisah seperti itu ya. Pada tabel sudah ditampilkan terdapat titik didih dari fraksi minyak bumi, kemudian jumlah atom karbonnya, dan juga kegunaannya seperti yang kita bahas kemarin. Salah satunya itu gas, untuk bahan bakar gas atau LPG. Kemudian juga ada yang sering kita gunakan yaitu bensin. Dia memiliki titik didih 40 hingga 200 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon C5 hingga C10. Seperti itu. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian cari dari berbagai sumber untuk kegunaan dari fraksi-fraksi minyak bumi. Sebenarnya terdapat banyak sekali ya dengan perbedaan titik didih yang dimiliki masing-masing fraksi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas bahasan yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari, yaitu bilangan oktan. Mungkin yang bilangan oktannya mungkin kalian tidak familiar ya, tapi produk atau bahan yang sering kalian dengar yaitu bensin. Nah, bensin ini merupakan bahan bakar hasil dari pengelolaan minyak bumi yang sangat penting bagi manusia, karena kita hampir setiap hari menggunakannya, seperti itu. Nah, kalian tahu tidak sih untuk kualitas bensin ini ditentukan itu berdasarkan efektivitas pembakarannya pada sebuah mesin. Jadi bensin ini juga merupakan campuran dari berbagai senyawa hidrokarbon. Nah, kualitas dari bensin ini dilihat dari
angka oktan yang dimiliki atau bilangan oktan yang dimiliki. Nah, bilangan oktan itu apa sih? Nah, bilangan oktan merupakan ukuran dari kemampuan bahan bakar untuk mengatasi ketukan sewaktu terbakar dalam mesin. Nah, jadi bensin itu dikatakan dia baik apabila dia tidak menimbulkan ketukan atau knocking pada mesin. Nah, ketukan tersebut terjadi apabila bensin atau bahan bakar yang digunakan itu terbakar tidak pada saat yang tepat. Nah, sehingga dia itu akan mengganggu gerakan piston yang ada di dalam mesin. Nah, kita bisa mengatakan semakin tinggi nilai oktan yang dimiliki suatu bahan, berarti dia semakin sedikit menimbulkan ketukannya dan dia semakin baik mutu atau kualitasnya. Nah, untuk penentuan bilangan oktan sendiri dilakukan dengan dua senyawa yang digunakan untuk pembanding, yaitu yang senyawa pertama isooktana dan juga N-heptana. Nah, pada tabel berikut terdapat beberapa senyawa hidrokarbon dengan bilangan oktan dari masing-masing senyawa ya. Jadi ini hanya sebagian kecil dari senyawa hidrokarbon yang Ibu tampilkan. Yang pertama itu dia ada N-heptana, dia mengandung 0 bernilai 0 bilangan oktannya. Kemudian ada senyawa-senyawa yang lain seperti itu. Jadi untuk penentuan angka oktan dari suatu bahan bakar itu dilakukan dengan pengujian di laboratorium. Pengujiannya ini dilakukan dengan membandingkan efisiensi pembakaran bahan bakar yang akan diuji dengan bensin standar. Kita ambil contoh suatu alkohol yang memiliki bilangan atau angka oktan 112, itu tidak berarti bahwa alkohol tersebut mengandung isooktana sebesar 112%. Nah, tapi alkohol tersebut mempunyai efisiensi pembakaran 12% di atas bensin standar yang berkadar isooktana 100% gitu. Seperti itu. Jadi, jika suatu bahan bakar memiliki angka oktan 80, mutu atau kualitas dari pembakarannya setara dengan bensin standar yang mengandung 80 isooktana dan 20% N-heptana. Nah, untuk tabelnya bisa kita lihat ya untuk bilangan oktan dari senyawa-senyawa atau bahan bakar yang digunakan. Untuk yang lainnya kalian bisa mencari pada internet atau sumber-sumber yang lain untuk bilangan oktan dari beberapa senyawa hidrokarbon seperti itu. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang minyak bumi. Kalian bisa mencari materi atau pembahasan tambahan dari berbagai sumber, entah itu dari internet atau buku paket atau dari sumber-sumber lain. Terima kasih sudah menyimak dari awal video hingga akhir. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.